Madrasah Ibtidaiyah Negeri 3 Pringsewu merupakan salah satu madrasah negeri di Kabupaten Pringsewu, tepatnya di Jalan Raya Gumukmas, Kecamatan Pagelaran. Min 3 Pringsewu berjarak 7 km dari pusat kota pemerintahan Kabupaten Pringsewu, dengan jumlah siswa sebanyak 433 orang, guru dan pegawai sebanyak 21 orang, dengan Kepala Madrasah Bapak Syaril Baron SAG MPDI. Dan kali ini akan saya tampilkan praktik pengalaman lapangan program pendidikan profesi guru dalam jabatan IAIN Curug tahun 2022 di Min 3 Pringsewu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian semua? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah kita semua hari ini masih diberi kesehatan sehingga kita semua masih rutinitas kita, yaitu kegiatan belajar mengajar ya. Untuk memulai kegiatan pelajaran kali ini, mari kita sama-sama berdoa. Silakan ketua kelas memimpin doa. Yuk, siapkan. Bersiap berdoa mulai. Dan coba sekarang siapa yang tidak hadir hari ini? Muhammad Rino. Kemudian Dinara ya, Dinara sakit ya. Terus Haji Idul Buddha. Untuk pertemuan hari ini ya, anak-anak semua masih semangat? Anak-anak, ada yang masih ingat tentang materi IPA yang Bapak sampaikan minggu lalu? Apa coba? Sekali materi tentang perubahan wujud. Nah, untuk hari ini materi selanjutnya pada tema 8 yaitu tentang siklus air. Ada yang tahu siklus air? Belum tahu? Ya, maka Bapak mohon kalian perhatikan ya materi yang sudah Bapak tampilkan di depan, yaitu tentang siklus air. Ya, jadi siklus air itu adalah ya setiap
Hari itu kan kita gunakan air. Nah, air itu tidak pernah habis ya. Meskipun kita gunakan setiap pagi, setiap siang, sore, air itu tidak pernah habis ya. Karena adanya siklus air ya. Jadi air selalu ada di bumi karena air itu mengalami daur atau siklus air atau perubahan yang terjadi pada air secara berulang dalam suatu pola tertentu. Jadi seperti tadi yang sudah Bapak sampaikan ya, siklus air itu adalah proses perputaran air yang terjadi secara terus-menerus di permukaan bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke permukaan bumi. Nah, kemarin sore ya di tempat tinggal kita itu terjadi hujan ya. Nah, itu adalah salah satu tahapan dari siklus air. Nah, ini adalah tahapan dari siklus air. Yang pertama dari penguapan ya. Jadi air itu dengan adanya matahari terjadi penguapan. Nah, ini ya. Coba diperhatikan, ini adalah salah satu dari siklus air. Yang pertama, panas matahari membuat air menguap atau istilah lainnya evaporasi. Kemudian ya, dari matahari itu uap air terkumpul di udara dan membentuk awan atau pengembunan atau kondensasi. Kemudian awan yang penuh atau uap air yang tertiup angin ke daratan, lalu uap air itu jatuh ke daratan dalam bentuk hujan. Nah, itu seperti kemarin peristiwa yang terjadi di tempat tinggal kita ya, terjadi hujan. Kemudian air yang jatuh ke daratan akan berusaha kembali ke laut ataupun sungai, danau. Kemudian sebagian akan diserap oleh tanah. Ini ada kegiatan manusia yang mempengaruhi siklus air. Yang pertama ya, penebangan hutan. Ini kegiatan manusia yang mempengaruhi siklus air. Yang pertama penebangan hutan. Penebangan hutan yang berlebihan menyebabkan itu menjadi gundul ya. Seperti ya yang pernah kita lihat di sekitar kita ataupun di media elektronik ya. Karena terjadi penggundulan hutan atau penebangan hutan yang berlebihan, itu akan mempengaruhi terjadinya siklus air. Ketika turun hujan, air akan langsung mengalir ke sungai, jadi tidak diresap ya. Karena itu karena tidak ada penahannya, aliran itu deras sehingga dapat mengikis tanah lapisan atau humus. Nah, akibatnya tanah menjadi tandus. Selain itu hujan hutan itu dapat menyebabkan banjir. Seperti kalau kalian ke Bandar Lampung ya, di situ kan gunung, ditebangi pohonnya, kemudian dikeruk tanahnya ya. Itu adalah salah satu kegiatan manusia yang dapat mempengaruhi siklus air. Kemudian yang kedua yaitu tentang pencemaran. Nah, pencemaran yang sangat mempengaruhi daur air adalah pencemaran yang terjadi di laut. Nah, karena laut adalah bagian terbesar dari bumi ya, jadi air hujan itu ya akan kembali lagi ke laut ya. Kegiatan yang ketiga yaitu penggunaan pestisida atau pupuk bahan kimia yang berlebihan ya. Itu dapat menyebabkan pencemaran
air. Sisa pestisida dan pupuk kimia akan terbawa air ke sungai dan menyebabkan polusi perairan. Bisa nggak dibaca yang di depan saya? Kemudian kegiatan yang keempat, pembuangan gas beracun. Seperti di pembuangan gas beracun ya, seperti di daerah industri. Kalau daerah industri itu di daerah Jawa biasanya banyak ya. Gas-gas beracun dapat berasal dari gas buangan bahan bakar kendaraan bermotor atau mesin pabrik. Nah, seperti yang tadi Bapak sampaikan, di daerah industri kan banyak pabrik-pabrik ya, itu banyak mengeluarkan gas ya, gas buangan dari bahan bakar kendaraan ataupun mesin pabrik. Nah, gas tersebut akan bercampur dengan uap air di atmosfer, menghasilkan air hujan yang bersifat asam. Nah, jadi kalau hujan yang bercampur dengan zat asam itu dapat merusak bangunan, tumbuhan, dan hewan ya, serta manusia. Nah, itu yang keempat ya, kegiatan manusia yang mempengaruhi siklus air. Kemudian yang kelima, apa? Pembangunan daerah perkotaan. Saya bisa menjelaskan kegiatan yang kelima. Ada nggak? Ya, jadi daerah perkotaan yang menjadi semakin sempit karena ada bangunan rumah ya, gedung dan jalan beraspal. Nah, akibatnya semakin sempit pula lahan hijau yang berfungsi untuk menyerap air hujan, nah, sehingga dapat mengganggu terjadinya siklus air. Jadi itu adalah kegiatan manusia yang mempengaruhi proses terjadinya siklus air. Baik anak-anak, materi yang Bapak sampaikan sampai di sini. Silakan yang ingin bertanya. Jadi, nah, evaporasi ya, itu salah satu proses siklus air yang berupa penguapan ya. Jadi uap air itu dengan adanya bantuan matahari mengalami penguapan. Yang lain silakan kepada ya Karen. Nah, tahapan dari siklus air itu yang pertama ya. Ada yang bisa jawab nggak kawannya? Temennya? Ada tidak yang bisa menjawab pertanyaan dari teman kalian Karen? Karen bertanya tentang tahapan dari siklus air. Nah, kita jawabannya bisa menjawab. Nabila. Jadi tahapan dari siklus air yang pertama evaporasi atau penguapan ya. Kedua kondensasi atau pengembunan. Tiga presipitasi atau pengendapan. Yang keempat transpirasi atau pelepasan air oleh tumbuhan. Yang kelima infiltrasi atau peresapan. Nah, itu tahapan dari siklus air. Ada lagi tidak yang ingin bertanya tentang materi pertemuan kita hari ini? Baik, kalau tidak ada lagi yang ingin ditanyakan ya, untuk materi yang selanjutnya atau pertemuan yang selanjutnya kita akan membahas atau membuat badan dari proses terjadinya siklus air ya. Nanti kalian siapkan bahan-bahannya, nanti akan Bapak sampaikan ya. Baik anak-anak, mungkin itu materi yang Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini. Nah, untuk pertemuan yang akan datang kita akan
mencoba membuat dari bahan siklus air ya. Oke, itu jika ada kekurangan Bapak mohon maaf ya. Bapak ini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.